Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik anak-anakku, sebelum kita lanjut, maka terlebih dahulu kita bermunajat, meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam proses pembelajaran nanti Allah mudahkan. Dan kita yakin bahwa setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa di dalam hati ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah berdoa dan semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku, pada hari ini kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, saya persilakan untuk seksi upacara untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik anak-anakku, luar biasa ya, pada hari ini semua dalam keadaan semangat ya. Kita sudah selesai berdoa dan kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga pada pagi hari ini kita tetap semangat dan jiwa nasionalisme pun juga tertanam dalam hati kita. Baik anak-anakku, hari ini Bapak ingin ngecek siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada hari ini ya. Baik anak-anakku, siapa yang hari ini di antara kalian yang tidak hadir? Oh ya, kenapa? Apa keterangannya? Oh, sakit. Ya, kita sama-sama doakan semoga cepat sembuh ya. Dan satunya kenapa? Oh, izin? Oh ya, semoga Allah mudahkan segala urusannya ya. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa kalian ya hari ini. Baik anak-anakku, kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya, ini perlu kita bahas dan kita ketahui ya anak-anakku, apalagi di zaman modern sekarang ini begitu marak pergaulan bebas ya, sehingga berakhir atau ujung-ujungnya terjadilah perzinahan. Nah, inilah yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini, itu adalah tentang perzinahan ya. Olehnya itu anak-anakku, terlebih dahulu kita akan sama-sama ingin mengetahui apa sih pergaulan bebas dan apa sih itu zina ya. Nah, pertama adalah pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak mengindahkan norma agama dan norma di suatu tempat ya. Dan bisa juga dikatakan bahwa pergaulan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah Islam antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, itu adalah pergaulan bebas ya, artinya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan begitu bebasnya, tidak ada batasan-batasan ya. Ya, baik anak-anakku, untuk zina itu sendiri ya, zina itu menurut Islam adalah perbuatan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
yang belum ada ikatan pernikahan atau perkawinan, dan mereka melakukan dengan unsur kesengajaan dan dalam keadaan sadar, ya, sehingga jelas ya anak-anakku, hukum daripada pergaulan bebas dan zina itu adalah haram. Nah, di dalam Al-Quran juga ada dalilnya, ya, ada dalil untuk menegaskan bahwa zina itu dilarang. Ya, coba simak ayat berikut ini, ya, di dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 32. Ya, silakan kita sama-sama simak ayat berikut ini, ya. Nah, ini ayatnya, dan kita sama-sama membacakan Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Nah, itu ayat Quran surah Al-Isra ayat 32, ya, yang artinya adalah, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, anak-anakku, bukan hanya di dalam Quran surah Al-Isra, ada juga ayat yang lain di surah An-Nur ayat 2, ya. Coba kita simak ayat berikut ini, kita perhatikan di An-Nur itu, surah An-Nur ayat 2. Di situ dijelaskan artinya adalah pezina perempuan dan pezina laki-laki. Deralah mereka masing-masing keduanya 100 kali, ya. Dan janganlah rasa belas kasih kepada mereka mencegah kamu untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka melaksanakan hukuman itu disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, itu ya anak-anakku, ya. Dan bahkan di dalam hadis juga ada dalilnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini artinya adalah, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berduaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Ya, baik anak-anakku, itu tadi dalil, ya, pelarangan mendekati apalagi berbuat zina. Nah, sekarang kita ingin mengetahui apa kandungan Quran surah Al-Isra ayat 32. Ya, jadi secara umum bahwa kandungan surah Al-Isra ayat 2 itu adalah larangan untuk mendekati atau berbuat zina, dan penegasan bahwa perbuatan zina itu adalah perbuatan yang sangat keji dan suatu jalan yang buruk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan predikat terhadap perbuatan zina, bahwa perbuatan zina itu adalah merendahkan, ya, harkat, martabat dan kehormatan manusia. Sehingga dalam pencegahannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut untuk tidak kemudian melakukan mendekati zina atau mengarah pada perzinahan. Nah, kalau di dalam kandungan Quran surah An-Nur ayat 2 itu ada 3. Ya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pezina perempuan dan pezina laki-laki itu didera sebanyak 100 kali. Dan yang kedua adalah orang yang beriman dilarang merasa berbelas kasih terhadap pelaku pezina untuk melaksanakan hukumnya Allah. Nah, yang ketiga adalah ketika melaksanakan hukumnya Allah, ya, terhadap pezina itu hendaknya disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, kalau di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu ada 5, ya, kandungannya. Pertama, kita jaga pandangan, ya, jaga kehormatan diri, jaga pergaulan bebas, dan menjaga aurat, dan memperbanyak aktivitas yang baik, dan kalau bisa banyak berpuasa, ya. Baik anak-anakku, ya, ini saya kira untuk kita pahami bersama, ya,
betapa dilarang mendekati apalagi melakukan zina. Dan termasuk untuk mendekati zina itu adalah berpacaran. Oleh itu ya Bapak berharap kalian ya sudahlah, ya artinya kalian boleh akrab sama lawan jenis, kalian boleh bersahabat, tapi jangan ada ikatan pacaran. Kenapa? Karena berpacaran untuk di zaman sekarang ini sangat ngeri ya. Kenapa tidak dikatakan pacaran kalau tidak pegang tangan ya? Tidak dikatakan pacaran kalau tidak berpelukan, tidak dikatakan pacaran kalau berciuman. Nah, ini akan mengarah pada perbuatan zina. Bayangkan mendekati zina aja sudah dilarang oleh agama, apalagi melakukan perzinahan. Ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu ya. Nah, itu penjelasan tadi tentang dalil dan kandungan ayat ya. Semoga ini bisa memberikan pemahaman dan gambaran kepada kita betapa zina itu dilarang dan perbuatan yang keji. Baik anak-anakku, kita perlu juga untuk mengetahui bahwa zina itu terbagi dua ya. Zina itu ada yang pertama zina muhsan dan ada zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah pezina atau orang yang melakukan perzinahan itu dalam keadaan sudah balik ya, berakal dan sudah menikah. Nah, orang yang seperti ini hukumannya adalah dia harus dirajam. Artinya apa? Orang tersebut dikubur sampai batas leher. Jadi hanya kepalanya yang ada di permukaan tanah, setelah itu dilempari batu sama orang-orang di halayak ramai sampai dia meninggal. Nah, itu adalah zina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan itu adalah pezina atau orang melakukan perzinahan, itu adalah orang yang belum menikah ya, atau masih dalam keadaan perjaka dan gadis. Maka orang yang berzina seperti ini, maka hukumannya adalah dia harus didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Baik, Bapak kira cukup pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mari kita sama-sama menutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kira cukup, Bapak akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.